Kajian hati. Nah, sekarang kita kasih kesempatannya di sini untuk Mbak Dian Puspasari untuk bertanya langsung sama AA. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz dan juga Kak Zizi. Perkenalkan, nama saya Dian Puspasari. Usia saya 38 tahun. Saya adalah seorang ibu dari 7 anak. Suami saya sudah meninggal, jadi saya kesehariannya itu untuk menafkahi 7 anak saya itu dengan menjadi seorang pengemudi taksi di sebuah taksi di Jakarta. Saya sebetulnya menikah 2 kali. Yang pertama itu suami saya sudah meninggal dan saya memiliki 6 orang anak. Kemudian karena anak saya dulu kecil-kecil, jadi saya dinikahkan gitu, dijodohkan. Nah, karena saat itu saya dikenalkan ta'aruf gitu, ya udah saya mau-mau aja gitu. Terus setelah saya menikah itu ternyata banyak perlakuan yang gak baik gitu ke anak saya dan juga ke saya gitu. Kayak contoh anak-anak saya itu mendapat kekerasan kayak gitu. Kalau berisik atau apa, anak saya suka bahkan ada yang ke tembok kayak gitu. Si bapak ini tuh pintar gitu, kayak bikin sandiwara gitu, kayak misalnya ke karyawannya atau ke circle keluarganya gitu, seakan-akan tuh bertanggung jawab sekali. Tapi kalau memang dari uang sih iya ya, maksudnya dinafkahin gitu. Tapi kalau dari kayak apa ya, perbuatan tuh enggak mencontohkan banget gitu. Maksudnya kan beliau kan tahu ya menikah dengan saya janda anaknya 6 gitu. Tapi malah diperlakukan seperti itu gitu. Ya singkat cerita akhirnya 3,5 tahun yang lalu itu saya akhirnya berpisah gitu. Berpisahnya itu juga kan saya menikah resmi gitu kan. Tapi saya diceraikannya itu tidak melalui pengadilan agama gitu, pengadilan negeri agama gitu. Jadi cuman ditalak-talak aja gitu. Dan setelah itu anak juga yang nomor 7 itu saya udah nggak bisa ketemu lagi kayak gitu. Padahal masih balita, masih usia 4 tahun gitu. Alasannya kenapa nggak dikasih ke aku, karena katanya tempat tinggal aku tuh nggak layak. Jadi yang pertama aku nggak berhijab, kedua tempat tinggalnya nggak layak, terus yang ketiga katanya aku tuh kerjanya tuh pengemudi gitu, emang bisa ngidupin gitu. Jadi aku pernah datang sama mamaku, itu tuh kayak aku tuh udah datang baik-baik, tapi aku direbut gitu anak aku dari pelukan aku gitu. Aku sampai di pintu gitu, sampai aku divisum gitu. Aku luka-luka. Selain menjadi pengemudi taksi, aku menjadi seorang content creator gitu. Content creator a day in my life gitu, kayak hidup hari-hari aku gitu. Aku sambil jualan lontong, jualan tahu, jualan apa yang aku bisa lakuin yang menghasilkan dan halal gitu. Yang aku nggak ninggalin anak-anak aku, karena banyak pekerjaan yang gajinya besar tapi aku harus tinggalin anak-anak aku nggak mau. Saya pernah dipanggil sama pemilik perusahaan taksi ini, ownernya itu ngundang beserta 7 anak itu, dilalahnya anaknya boleh dijemput gitu, tapi bener-bener ditungguin Pak Ustadz. Habis itu gak boleh lagi diambil, tapi kita semua peluk-peluk, kita peluk cium kayak gitu, namanya Tania. Kita peluk Tania, peluk cium. Dian ingin sekali bertanya, amalan apa Ilman yang bisa mempertemukan saya dengan anak saya yang ketujuh ini, Ilman?
Bunda. Mbak Dian, terima kasih sudah bercerita di kajian hati. Perempuan itu saat jadi istri dan dia taat patuh kepada suaminya, maka Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Dan perempuan saat dia jadi ibu, kemudian dia jadi ibu yang tangguh, ibu yang kuat untuk anaknya, maka Allah pun berikan kemuliaan kepadanya. Bahkan surga Allah tempatkan di telapak kakinya seorang ibu. Ibu itu atap dunia, kunci surga. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Ahilman merasakan rasa sakitnya Mbak Dian. Apalagi untuk anak yang ketujuh yang harus berpisah dengan dia. Maka apa amalan yang harus saya lakukan agar saya bisa bersama dengan anak saya? Maka 3M amalan utama yang harus dihadirkan. M yang pertama, menerima. Mbak Dian belajar nerima dulu. Ridho dulu atas takdir yang Allah berikan. Kenapa Allah harus menakdirkan Mbak Dian ketemu dengan mantan suami yang kemarin? Kemudian harus punya anak lagi dari suami yang ini. Kadang kita sering bertanya begitu kan. Kalau tahu begini mah gak usah punya anak dari dia. Kalau tahu begini mah jangan. Untuk semua yang sudah terjadi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah. Menerima. Baru M yang kedua, menyadari. Maksudnya apa? Kenapa Allah menguji kita dengan ujian seberat ini? Boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga Allah uji kita dengan ujian yang berat. Sehingga Allah titipkan kita dengan sapaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka apa amalannya? Istighfar. Akthiru istighfar. Perbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Baru yang ketiga M-nya, mendekat. Mendekat kepada siapa? Allah. Mbak Dian, jadi seorang single parent itu memang tidak mudah. Tapi belajarlah untuk jadi seorang single yang hebat. Ini ada 2 pelajaran. 1, jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir di hati kita sebelum kita bisa berdamai dengan yang sudah terjadi. Mungkin kemarin terlalu cepat. Kita mungkin gak kenal orangnya, gak tahu seperti apa. Tapi kan dikenalkan, dita'arufkan. Mohon maaf, jangan menggunakan nama ta'aruf pada sesuatu yang kita belum kenal lebih dalam terhadap orang yang akan bersama dengan kita. Nikah itu bukan sehari 2 hari kok. Betul gak? Nikah itu berhari-hari, perjalanan yang panjang, bahtera yang besar. Maka 1, jangan terlalu cepat memaksa orang baru hadir sebelum kita berdamai dengan yang sudah terjadi. Jawaban kesepian itu kembali kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Berarti kalau ada orang yang datang, cari dia, temukan dia. Yang bikin kita dekat sama siapa? Allah. Kalau Allah sudah dia jaga, pasti dia jaga kita. Kalau dia gak jaga Allah, gimana dia jaga kita? Allah aja yang penting dia gak jaga, apalagi kita yang gak penting-penting amat. Jadi mohon maaf, kadang kenapa ada orang yang mudah menyakiti kita? Cek hubungan dia sama Allah. Berarti ada masalah. Karena kalau dia hubungannya baik sama Allah, dia gak mungkin nyakitin hati kita. Betul? Yang kedua, nasihat AA buat yang single, tegar, kuat, semangat. Maka Mbak Dian, sekarang beliau jadi tulang punggung. Betul? Harus ngurusin anak yang 6. Oke lah, anak yang 1 titipkan sama Allah dengan ayahnya. Tapi izin Ahilman mau nyemangatin Mbak Dian, fokus dengan yang 6 ini.
Fokus dengan yang 6 ini, jadi ibu yang tangguh, jadi ibu yang hebat, percayalah. Siapa seorang ibu yang dia harus bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, sampai kulitnya menghitam. Hadisnya begitu, sampai kulitnya menghitam. Maksudnya apa? Saking seriusnya, saking capeknya, saking lelahnya seorang ibu yang jadi tulang punggung mencari nafkah bagi keluarganya. Kata Nabi SAW, cukuplah seorang ibu ini akan masuk surga tanpa hisab. Maka jangan lemah jadi seorang ibu yang single. Jangan terpatah terluka saat kita ditakdirkan jadi ibu yang single. Titip doa buat anak kita. Jangan pernah lepas doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk yang single parents, semangat, hebat dan tetap kuat. Dan untuk yang masih punya pasangan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Belajarlah jadi istri yang baik untuk pasangan kita. Insya Allah.